Pemirsa, kayaknya saya ada yang ngikutin. Ini ngeri nih, musimnya begal. Gak cuma yang naik motor yang kena begal, jalan kaki juga bisa kena begal. Ini mungkin meningkatnya kriminalitas nih gara-gara orang susah nyari kerjaan kayaknya ini. Padahal kalau misalkan memang susah nyari kerjaan, ya bikin usaha lah. Kalau pengen bikin usaha, ya mesti lihat peluang lah. Mesti pinter-pinter nyari peluang gitu. Kayak sekarang misalkan trennya perceraian tuh. Apalagi di kalangan artis, selebritis itu banyak yang bercerai itu. Bikinlah bisnis. Misalkan jual beli harta gono gini, asik tuh. Atau konsultan perceraian yang di situ menyediakan paket-paket. Misalkan ambil paket talak 1, bonus talak 3, asik tuh, ya kan? Tapi kalau memang pengen yang lebih kreatif lagi ya cari yang nggak ada lah. Kayak sekarang tuh ada yang namanya detektif swasta yang khusus menyelidiki itu orang-orang yang berselingkuh. Itu ada di Indonesia. Satu pekerjaan atau profesi unik lagi nih, detektif swasta. Ini tentang masalah percintaan, menyelesaikan masalah percintaan atau perselingkuhan. Sama-sama dengan saya, sama-sama detektif. Kalau yang ini mau ngurusin masalah perselingkuhan, kalau saya mah seringnya diselingkuhin. Aduh, sedih ya saya. Saya harus konsultasi dengan dia nih. Halo, Mas Sore, makan saya Indra. Oh, ini betul nomor telepon detektif yang ngurusin perselingkuhan atau masalah percintaan? Betul, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau ngobrol-ngobrol lah sedikit. Begitu, bisa ketemu, mau ketemu di mana? Saya sih sekarang lagi di coffee shop. Oke, soalnya gini, saya juga ada di coffee shop nih. Tapi ada saya lihat orang galau di belakang saya nih, pakai jaket hitam. Jangan-jangan itu bapak ya? Coba sebentar. Bapak yang telepon saya? Iya. Oh ya udah. Kok bapak bisa tahu ya? Dari wajahnya kelihatan Pak. Bukan saya galau, agak-agak galau gitu. Aduh. Yang bisa dibantu? Nah, sambil ngobrol saya boleh ke situ ya. Silakan. Saya detektif Peri pakai P. Langsung nggak bisa ngomong F. Oh ini bang, ngomong-ngomong nih, sebelum saya mau curhat tentang masalah percintaan kan. Tapi abang ini memang bener kan? Detektif yang memang ngurusin masalah percintaan gitu alias perselingkuhan kan? Sepertinya benar. Dan kebetulan kalau masalah perselingkuhan, percintaan, masalah hati lah. Masalah seperti itu kan mulai dari yang kalangan bawah sampai di atas tuh punya hati. Selama punya hati pasti punya masalah lah. Dan yang paling banyak di situ. Semangat ya. Tahun ini adalah salah seorang detektif swasta Indonesia. Benar, detektif swasta. Profesi yang mungkin selama ini hanya kita baca di novel atau melihat di film. Iya, baik. Miryono Sudianto atau kerap disapa si Jerion telah merintis karir sebagai detektif sejak tahun 1997. Keputusannya berkarir di dunia investigasi swasta didasari oleh ketertarikan dan rasa sukanya terhadap dunia investigasi sejak masih kecil. Sebagai seorang detektif partikelir, si Jerion punya spesialisasi dalam urusan cinta. Ia banyak menangani kasus-kasus yang terkait dengan perselingkuhan. Biasanya, setelah menerima tugas dari sang klien, si Jerion pun mulai menjalankan investigasinya. Mulai dari penyamaran hingga penggunaan alat-alat penyadapan pun dilakukan untuk menunjang keberhasilan tugas. Hasil akhir investigasi, apapun hasilnya, akan diserahkan ke klien sebagai bukti. Meski demikian, identitas klien dan sang target tetap akan dijamin kerahasiaannya. Meski banyak menangani urusan asmara, namun tak melulu kasus perselingkuhan yang ditanganinya. Ia juga banyak menerima klien dengan beragam latar belakang kasus.
kasus perselingkuhan, ngintai orang. Ya mirip-mirip kalau di luar negeri itu disebutnya detektif swasta. Kalau di Indonesia kan belum dilegalkan. Sejak kapan sih? Saya mulai dari tahun 97 ya, 1997 saya mulai. Jadi Dari Krismon ya. sebelum Krismon sampai sekarang. Tapi kliennya macam-macam dari berbagai macam kalangan nih. Kalau klien saya macam-macam, dari yang bawah sampai kalangan atas, bahkan calon-calon mertua atau orang tua yang biasanya tidak ingin anaknya sampai mendapat calon yang kurang baik. Kalau istilah orang Jawa kan yang lagi di dedek bobot seperti itu ya. Nah, entah itu di awal mengenai calon-calonnya ini, misalkan dia pemakaian narkoba atau dia mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Nah, atau jadi itulah yang kita coba cari tahu. Pernah punya cerita nggak sih waktu misalkan lagi ngintai dapat ancaman secara misalkan ancaman nyawa? Pernah nggak? Kalau pernah ya pasti pernah ya. Dan waktu gini, jadi kejadiannya itu saya sempat dicurigai karena informasi dari klien saya itu nggak lengkap. Dalam artian nggak lengkap, saya tidak tahu siapa yang menjaga orang-orang di lingkungan si target ini siapa. Yang kebetulan pada saat itu si target ini ternyata dikawal oleh 4 orang bodyguard. Waduh. Jadi mereka sempat curiga ke saya, kemudian mereka sempat bertanya-tanya, dan memang mereka juga bawa senjata lah, jelas setiap saat digunakan untuk kepada saya gitu. Tapi karena tindak cepat saya di situ dan memang tujuannya saya memang nggak macam-macam, mereka yang lepaskan saya, walaupun itu udah garis udah tipis lah. Bisa saya salah ngomong, ya udahlah habis lah, saya nggak hilang kemana gitu kan ceritanya. Berarti udah sempat ketangkep waktu itu ya? Sudah sempat tanya-tanya sih. Oh, sempat ditangkap sampai penjara gitu. Jadi harusnya mau nyari informasi malah diinvestigasi, Malah diinvestigasi, masa malah interogasi kan. diinterogasi. Sekarang kita mau kemana nih bang? Kita mau cari orang. Kita mau ngintai berarti ya. Biasanya kan kalau di film-film tuh ada kamera yang ditempel di sini. Misalkan Kancing di jam bisa foto kan. Ada nggak sih alat-alat kayak gitu sendiri? kalau ada sih ada banyak. Oh iya, kalau kacamata mungkin katanya seperti ini. Sebentar, saya coba bawa kacamata ini contohnya. Ini alatnya ya? Nah, Saya boleh pakai ya? silakan. Siapa tahu saya bisa selfie pakai ini. Ini bisa merekam juga nggak? Apa foto aja? Video, foto bisa. Oh, bisa. Voice juga bisa seperti itu. Kalau ini kan jam kamera. Oh, kalau ini jam kamera yang tadi saya sebutin ya. Ini kameranya di belah mana? Ada di situ lah. Mana? Kecil di sini kamera. Kecil. Di bagian sini. Waduh bang, kayaknya ini udah agak rendah nih, kan? Tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti abang lagi untuk melakukan pengintaian. Ya udah bang ya, dilanjut ya. Makasih nih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferry, itu kayaknya. Ya, Mas Ferry. Kenapa? Ya, mau kacamata. Kirain saya ini boleh buat saya. Nanti kalau Mas Ferry udah jadi detektif swasta. Ya udah saya kembaliin ya. Oke. Nih, makasih bang ya. Aduh.